Jumpa lagi Jaga TV, kali ini saya lagi di Jerman, lebih tepatnya di Berlin, untuk menghadiri acara launching produk terbarunya Xiaomi. Ini dia Xiaomi 14T series, ada Xiaomi 14T Pro, dan juga ada Xiaomi 14T yang biasa. Yes, kalian nggak salah dengar, varian Pro dari T series akhirnya kembali lagi ke Indonesia setelah beberapa tahun terakhir absen ya. Oh iya, tolong diingat ya, kalau video ini tuh bukan video review, ini baru previewnya aja. Jadi saya belum bisa spill terlalu banyak juga di sini. Tapi yang menarik perhatian saya, katanya sih kamera utamanya Xiaomi 14T Pro itu mirip sama Xiaomi 14 yang kelas di atasnya. Dan kabarnya lagi, akan ada varian storage 512GB untuk unit resmi Indonesia. Saya pribadi sih excited banget ya pas dengar berita tentang Xiaomi 14T series ini. Jadi daripada kalian makin penasaran juga, langsung aja kita mulai. Ini dia Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro. Smartphone seri T terkenal sebagai flagship killernya Xiaomi ya, karena bisa memberikan spesifikasi layaknya flagship tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Saya belum tahu pasti mengenai harga, tapi kalau pakai ilmu kira-kira, mungkin seperti ini ya. Xiaomi 14 kemarin rilis dengan harga 11.999.000. Xiaomi 13T kemarin rilis dengan harga sekitar 6,5 juta. Berarti, Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro mungkin akan mengisi rentang harga 6-9 juta ya. Oke, sekarang kita coba lihat dari paket penjualannya dulu. Kalau kalian lihat paket penjualan di negara lain, beberapa negara di dalam boxnya memang nggak dapat charger. Tapi untuk unit resmi Indonesia, bisa dipastikan kalau Xiaomi 14T dan 14T Pro akan dapat charger di dalamnya. Terima kasih Xiaomi Indonesia, jadi kita yang di Indonesia tuh nggak perlu khawatir dapat charger atau nggak. Dapat coy. Untuk yang 14T akan dapat charger 67 watt, sedangkan yang 14T Pro akan dapat charger 120 watt. Dari segi desain, bisa kita bilang bahasa desainnya mirip sama Xiaomi 14, yang membedakan kalau di 14T frame-nya itu polikarbonat dan semua sisinya flat, sedangkan 14T Pro bahan frame-nya itu dari metal. Dan kalau 14T Pro sisi back cover-nya ini lebih mirip sama Xiaomi 14 ya, karena di sisi-sisinya ada lengkungan yang kalau menurut saya sih ini membuat bodinya lebih nyaman digenggam. Kalau untuk material back cover, keduanya sudah menggunakan bahan kaca. Di launching global ini, Xiaomi menghadirkan 4 varian warna. Ada Titan Grey, Titan Black, Titan Blue, dan Lemon Green. Lemon Green agak beda sendiri ya, karena back cover-nya itu dari vegan leather. Sedangkan yang lainnya back cover-nya kaca. Nah, tapi varian warna yang masuk resmi ke Indonesia ada apa aja nih? Untuk Xiaomi 14T ada Titan Grey dan Titan Black. Untuk Xiaomi 14T Pro sama ya, warna yang masuk tuh Titan Grey dan Titan Black juga. Jadi untuk tahun ini, tidak ada varian back cover leather untuk Indonesia. Semuanya material kaca. Harusnya sih ya, material kaca ini membuatnya lebih baik dalam urusan penyebaran panas ketimbang yang leather. Untuk dimensi, Xiaomi 14T itu 160,5 mm x 75,1 mm x 7,8 mm. Sedangkan untuk Xiaomi 14T Pro, 160,4 mm x 75,1 mm x 8,39 mm. Jadi memang yang T Pro tuh lebih tebal sedikit. Untuk beratnya, Xiaomi 14T itu di 195 gram. Sedangkan di Xiaomi 14T Pro itu 209 gram. Memang lebih berat sedikit ya. Nah, bodinya ini sudah tersertifikasi IP rating IP68. Baik yang 14T ataupun 14T Pro. Jadi dari segi bodinya ini udah terasa fleksibel banget ya. Kita lihat di sisi kanan ada tombol power, lalu ada tombol volume up and down. Di sisi atas ada 2 buah mikrofon, dan ada juga infrared blaster. Di sisi kiri kosong, di sisi bawah ada SIM tray dual SIM, tidak ada slot micro SD di sini. Selain slot SIM fisik, smartphone ini juga mendukung eSIM ya. Jadi sudah sangat kekinian. Biasanya kita baru dapat teknologi ini di smartphone 10 juta ke atas nih, tapi di sini kita udah bisa dapat. Selama saya di Berlin, Xiaomi 14T yang saya gunakan juga menggunakan eSIM ya. Di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C 2.0, lalu ada grill speaker stereo bagian bawah. Overall selain dimensi, material, bobot, baik 14T dan 14T Pro punya komponen yang mirip-mirip di bagian sisinya. Kita beralih ke sisi depan. Ini ada layarnya yang berukuran 6,67 inci Crystal Res AMOLED 2712 x 1220 pixel. Udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Brightness-nya diklaim sampai 4000 nits untuk peak brightness-nya. Untuk refresh rate layarnya ini support sampai 144 Hz dan ini adaptif dari 60 sampai 144 Hz. Di sini juga terdapat fitur Always On Display dan beneran bisa diatur selalu menyala ya, bukan 10 detik doang. Menariknya lagi, di sisi layarnya ini ada in-display fingerprint scanner, jadi sudah sangat kekinian ya. Kalau ngomongin bezel layar, ini sudah terhitung sangat tipis dan hampir simetris di seluruh sisinya. Kalau saya pribadi nggak komplain lah. Baik 14T dan 14T Pro, keduanya punya spesifikasi yang bisa kita bilang mirip lah layarnya. Lanjut kita ke sisi atas layarnya, terdapat earpiece untuk telepon dan sekaligus pasangan speaker stereo dari grill speaker yang di bawah tadi. Lalu di bawahnya ada kamera selfie 32 megapiksel f2.0 fixed focus.
Video recordingnya bisa sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Ini peningkatan yang cukup drastis ya, karena 13T dulu, selfie-nya mentok di 1080p 30 fps aja. Lagi-lagi di bagian ini, 14T dan 14T Pro itu sama ya. Perbedaan besar baru kita temukan di bagian kamera utamanya. Kita mulai dari 14T Pro dulu. Di sisi belakangnya ini ada modul triple kamera dan satu LED flash. Untuk kameranya terdiri dari kamera utama 50 megapiksel, sensor Light Fusion 900. Ini merupakan sensor custom hasil kolaborasi Xiaomi dengan OmniVision. Lensanya menggunakan Leica Vario Sumilux Aspherical. Lalu kamera utamanya ini dilengkapi dengan OIS. Video recording maksimum bisa sampai 4K 60 fps dan bisa juga 8K 30 fps. Jadi bisa kita bilang hardware kamera utamanya ini mirip sekali dengan yang ada di Xiaomi 14. Bentuk kolaborasinya juga tidak hanya software, bahkan sampai ke hardware-nya juga. Lalu kamera berikutnya ada kamera ultrawide 12 megapiksel, fixed focus f2.2, FOV-nya 120 derajat. Ini focal length-nya ekuivalen 15 mm ya. Untuk kamera ultrawide-nya ini video recordingnya bisa sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga bisa. Jadi nggak cuma 1080p 30. Lalu satu lagi adalah kamera telefoto 50 megapiksel. Ini optical zoom 2,6 kali, focal length-nya ekuivalen 60 mm. Kameranya ini autofocus, f2.0, video recordingnya bisa sampai 4K 60 fps kalau kamera telenya ini. Sayangnya, kamera telefotonya tidak dilengkapi dengan optical image stabilization. Nah, itu kan tadi Xiaomi 14T Pro. Kalau sama Xiaomi 14T yang biasa bedanya di mana? Ada di kamera utama dan telefotonya. Xiaomi 14T yang biasa menggunakan sensor Sony IMX906. Nah, untuk telefotonya, Xiaomi nggak nyebutin spesifik sensor kamera yang digunakan apa sih. Tapi bedanya di Xiaomi 14T, telefotonya ini f1.9 dan focal length-nya tuh ekuivalen 50 mm. Jadi jarak zoom-nya memang nggak sejauh di 14T Pro. Video recording-nya juga beda ya. Kalau kamera utama 14T Pro tadi kan bisa sampai 8K. Nah, kalau di 14T yang biasa mentok sampai 4K 60 fps. Yang sebetulnya udah lebih dari cukup juga ya. Untuk spesifikasi internalnya, dari segi SoC, 14T Pro pakai MediaTek Dimensity 9300 Plus, dan untuk 14T pakai MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Jadi opsinya antara kenceng banget di 14T atau kenceng luar biasa di 14T Pro. Untuk RAM, up to 12GB LPDDR5X, storage-nya up to 512GB UFS 4.0. Ada varian lain yang lebih terjangkau yaitu RAM 12GB dengan storage 256GB. Saya agak kaget sih pas tahu Xiaomi 14T series yang 512GB-nya masuk resmi ke Indonesia. Pas Xiaomi 14 kemarin kan pada nyinyir tuh, ya kok cuma 256GB. Nah, apakah ini sudah cukup untuk membungkam tim menang mending? Tentunya kita harus uji smartphone-nya secara keseluruhan ya. Masa cuma dinilai dari storage-nya doang? Makanya jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video reviewnya. Untuk baterai keduanya sama-sama 5000 mAh, dan untuk wire charging, Xiaomi 14T Pro support 120W hypercharge, dan untuk Xiaomi 14T yang biasa itu 67W hypercharge. Untuk wireless charging, support sampai 50W wireless hypercharge, tapi ini khusus untuk 14T Pro aja. Untuk 14T yang biasa belum bisa wireless charging. Dari segi konektivitas dia udah 5G, support eSIM, Wi-Fi 6, Wi-Fi sharing tersedia, Bluetooth 5.4 dan NFC juga ada. Dari segi OS dia pakai Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Terkait Android update, Xiaomi menjanjikan 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Terkait iklan, belum bisa ngomong soal ini, tapi biasanya di seri Xiaomi kelas atas seperti ini mestinya nggak ada iklan lah ya. Nah, untuk fitur OS, Xiaomi menyematkan fitur spesial di 14T series kali ini. Di tahun 2024, apalagi kalau bukan AI. Ada banyak fitur AI yang dijanjikan, tapi kita cobain beberapa dulu ya. Soalnya belum semua fitur AI tersedia saat saya ngetes smartphone ini. Kata Xiaomi sih fitur ini akan diupdate secara berkala. Yang pertama itu ada Circle to Search. Ini adalah fitur untuk memudahkan pencarian. Lalu ada fitur AI Interpreter. Ini adalah fitur Live Translate yang ditujukan untuk komunikasi dengan orang yang berbeda bahasa. Sudah support banyak bahasa dan yang paling penting, bahasa Indonesia juga sudah bisa. Jadi misalnya saya mau ngomong sama orang Jerman nih. Tinggal ngomong aja nanti akan ada translate-nya dalam bentuk teks dan audio juga. Menariknya, ada mode face to face di sini. Jadi lawan bicara kita bisa lihat hasil translate dari sudut pandang dia. Lalu ada AI Recorder. Kalau yang ini, fitur AI-nya disematkan di aplikasi recorder suara bawaan Xiaomi. Secara fungsi dasar ya, untuk translate, kemudian AI-nya bisa mengidentifikasi pembicaranya. Jadi kalau beda orang yang ngomong, AI-nya bisa tahu nih. Lalu bikin ringkasan tentunya juga bisa. Kemudian ada AI Film. Fitur ini bisa kita temukan di aplikasi galeri bawaan. Pilih video yang mau diedit, nanti akan ada opsi creativity di sini. Lalu pilih lagi yang namanya AI. Pilih video apa aja yang mau digabungkan, ketik konsep yang ingin dibuat. Kalau saya sih ketik aja misalnya traveling di Jerman gitu.
Kita juga bisa pilih smart centering, jadi kalau ada komposisi video yang kurang di tengah, nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau udah, nanti hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Videonya udah diedit, udah dipotong, dikasih filter warna, bahkan dikasih musik yang sudah disesuaikan dengan timing klipnya. Menariknya ini diolah dalam bentuk project ya. Jadi misalnya ada bagian yang kurang cocok, kita sebagai pengguna masih bisa atur manual. Lalu fitur AI berikutnya ada AI Image Editing. Ini fitur generatif AI yang bisa kita temukan di aplikasi galeri bawaan. Misalnya, kalau mau menghilangkan objek yang tidak diinginkan, kita bisa pakai AI Erase Pro. Tinggal lingkari bagian yang ingin dihilangkan, nanti AI-nya akan menambal bagian yang kosongnya. Atau kalau mau atur komposisi di sebuah foto juga bisa, ada yang namanya AI Image Expansion. Kalau foto kita komposisinya kurang pas dan butuh di zoom out, otomatis akan ada area yang kosong kan. Nah, area yang kosong ini akan digambar dan disesuaikan dengan scene fotonya nanti. Nah, selama traveling di Jerman, saya juga udah nyobain kameranya, jadi kita lihat aja yuk kameranya seperti apa. Nah, kalau yang ini saya mau nunjukin kualitas mikrofonnya. Nanti saya kasih indikator, kalau yang di kiri ini adalah contoh suara dari Xiaomi 14T. Kalau yang di kanan ini adalah Xiaomi 14T Pro. Gimana teman-teman? Bisa dengar bedanya nggak? Untuk video recording yang saya suka di sini semua kameranya bisa 4K tanpa terkecuali ya. Hasilnya pun stabil, nggak perlu pusing mau pakai kamera yang mana, mau pakai kamera ultra wide-nya, mau pakai kamera utamanya, mau pakai kamera telenya, bahkan kamera selfie-nya. Pokoknya tinggal rekam aja beres hasilnya. Bahkan saya juga coba di 8K 30 fps yang ada di Xiaomi 14T Pro, hasilnya juga bisa stabil, mantep banget nih. Transisi antar kameranya juga lumayan smooth, tapi efektifnya baru untuk 1080p 30 dan 4K 30 aja ya. Kalau 60 fps belum bisa. Kalau untuk foto sih, first impression-nya udah bagus banget ini 14T series. Di combo dengan arsitektur kota yang bagus, kamera smartphone-nya yang bagus, itu tuh bikin saya pengen foto-foto terus di sini. Filter black and white-nya juga cakep. Yang baru saya temui bedanya cuma di bagian warna aja sih, untuk 14T dan 14T Pro. Karakter warna fotonya agak beda sedikit. Apalagi kalau ketemu warna merah seperti ini. Ya tentunya saya nggak bisa bahas terlalu detail ya di sini. Kita simpan detailnya untuk reviewnya aja. Oh iya, selain meluncurkan Xiaomi 14T series, Xiaomi juga meluncurkan produk lainnya ya, seperti TWS Xiaomi Buds 5. Nah, yang ini akan hadir resmi ke Indonesia juga ya. Ada Xiaomi Mix Flip juga di sini. Emang sih di Cina udah rilis duluan, tapi untuk perilisan globalnya baru di event ini. Apakah akan masuk ke Indonesia? Sayangnya belum ada info sih soal ini. Lalu ada produk TV juga dari Xiaomi yang ukurannya 100 inci. Ada robot vacuum cleaner juga. Nah, untuk kedua ini belum ada info juga ya, apakah akan masuk ke Indonesia atau tidak. Semoga masuk sih ya. Kemudian ada juga produk lainnya seperti varian warna baru dari wearables Xiaomi. Kali ini hadir dengan warna Titan Grey. Pokoknya, Titan Grey adalah hero color Xiaomi kali ini. Oke, jadi itu ya previewnya dari Xiaomi 14T series. Buat kalian yang sudah menantikan smartphone ini, bagian mana sih yang bikin kalian penasaran? 14T atau 14T Pro? Kameranya kah, desainnya kah, atau SoC-nya? Kalau kalian punya pertanyaan spesifik mengenai Xiaomi 14T series, tinggal komen aja di bawah. Beberapa pertanyaan mungkin akan kita jawab di video reviewnya nanti ya. Oke, thank you udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe biar nggak ketinggalan video reviewnya. Bye-bye.